sosial budaya, dan globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah makan? Pastikan energi kalian cukup untuk mengikuti pelajaran kali ini. Karena hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan penting, yaitu sosial budaya dan globalisasi. Dan jangan lupa untuk terus semangat ya. Sekarang, coba anak-anak bayangkan. Dulu, orang pergi ke sekolah naik sepeda atau berjalan kaki. Sekarang, banyak yang naik motor listrik atau bahkan belajar dari rumah lewat gadget. Semua itu adalah tanda bahwa masyarakat selalu berubah. Perubahan ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga cara berpikir, gaya hidup, bagaimana nilai dan budaya kita. Inilah yang disebut dengan perubahan sosial budaya. Dan hal ini tidak bisa dilepaskan dari proses yang lebih besar, yaitu globalisasi. Perubahan sosial budaya berarti bergesernya cara hidup masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti cara berpakaian, bekerja, berinteraksi, hingga cara berpikir. Nah, perubahan ini punya beberapa bentuk. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Terjadi secara perlahan dan alami tanpa paksaan. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Terjadi dalam waktu singkat dan membawa dampak besar. Yang ketiga, ada perubahan kecil. Perubahan yang hanya mempengaruhi sebagian kecil masyarakat. Misalnya, tren pakaian, gaya rambut, atau jenis makanan kekinian. Yang keempat, ada perubahan besar. Perubahan yang berpengaruh luas terhadap seluruh tatanan masyarakat. Nah, sekarang coba kalian pikirkan perubahan apa yang paling terasa di sekolah atau lingkungan tempat tinggal kalian? Apakah itu termasuk perubahan kecil atau perubahan besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar atau sampaikan dalam diskusi kelompok. Walaupun perubahan itu pasti, tapi tidak semua masyarakat menerimanya dengan mudah. Ada berbagai faktor penghambat perubahan sosial budaya, seperti kuatnya adat dan tradisi, rasa takut terhadap hal baru, rendahnya pendidikan, dan kurangnya informasi dan komunikasi. Globalisasi adalah proses mendunianya kehidupan manusia, di mana batas antar negara semakin kabur karena kemajuan teknologi, informasi, dan transportasi. Ada beberapa bentuk globalisasi yang perlu kalian tahu. Yang pertama, globalisasi ekonomi. Barang dan jasa dari berbagai negara bisa masuk ke pasar kita. Misalnya, ponsel dari Korea, sepatu dari Amerika, atau makanan cepat saji dari luar negeri. Yang kedua, globalisasi budaya. Musik K-pop, film Hollywood, hingga gaya hidup modern yang banyak diikuti remaja Indonesia adalah bentuk globalisasi budaya. Yang ketiga, globalisasi politik. Bentuknya bisa berupa kerjasama antar negara, seperti dalam ASEAN, PBB, atau G20, yang berupaya memecahkan masalah dunia bersama. Nah, anak ibu, sekarang coba sebutkan 3 hal dalam kehidupan kalian yang merupakan pengaruh globalisasi. Misalnya, makanan yang kalian makan, musik yang kalian dengar, atau
aplikasi-aplikasi yang kalian pakai setiap hari. Globalisasi membawa banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan tantangan. Anak-anak ibu, mari kita bandingkan dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya. Adapun dampak positif dari globalisasi yaitu akses ilmu pengetahuan semakin luas, munculnya peluang kerja baru di bidang digital dan teknologi, masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan, serta kemajuan teknologi mempermudah kehidupan kita. Adapun dampak negatifnya seperti budaya lokal bisa terkikis oleh budaya luar, munculnya gaya hidup konsumtif dan individualis, nilai gotong royong mulai berkurang, dan kesenjangan sosial semakin lebar antara yang mampu dan yang tidak mampu. Anak-anak ibu, kita tidak bisa menghentikan globalisasi, tapi kita bisa menghadapinya dengan bijak. Berikut beberapa upaya menghadapi globalisasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memperkuat identitas nasional. Kita harus tetap bangga dengan budaya Indonesia, baik dari bahasanya, makanannya, hingga seni tradisionalnya. Yang kedua, mengembangkan pendidikan dan keterampilan, agar generasi muda kita ini bisa bersaing secara global tanpa harus kehilangan karakter bangsa. Yang ketiga, bijak dalam menggunakan teknologi. Anak-anak ibu, gunakanlah internet itu untuk hal yang positif, seperti belajar, berkarya, dan menyebarkan nilai baik. Dan yang keempat, menumbuhkan semangat nasionalisme. Cintai produk lokal, dukung UMKM, dan jadilah warga negara yang beretika di dunia digital. Anak-anak, coba bayangkan ketika kamu menjadi duta muda Indonesia di acara dunia. Nilai dan budaya apa yang ingin kamu tunjukkan agar dunia mengenal Indonesia sebagai bangsa yang berkarakter, modern, dan berbudaya? Jadi anak-anak ibu, perubahan sosial budaya dan globalisasi adalah dua hal yang sangat berkaitan. Keduanya membawa kita ke dunia yang lebih terbuka, modern, dan penuh peluang. Tapi ingat, kemajuan hanya akan bermakna kalau kita tetap menjadi nilai-nilai luhur bangsa. Mari menjadi generasi cerdas, kritis, dan berkarakter yang siap menghadapi globalisasi tanpa kehilangan jati diri sebagai anak Indonesia. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.